Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali dalam channel saya. Pemirsa, kita akan membahas tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelumnya kita ucapkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya serta orang-orang yang mengikutinya. Pemirsa, nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr al-Quraisy at-Taimi radhiyallahu anhu. Bertemu nasabnya dengan Nabi pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menemani Rasulullah sejak awal diutusnya beliau sebagai Rasul. Beliau termasuk orang yang awal masuk Islam. Abu Bakar memiliki julukan As-Siddiq dan Atiq. Ada yang berkata bahwa Abu Bakar dijuluki As-Siddiq karena ketika terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang mendustakan kejadian tersebut, sedangkan Abu Bakar langsung membenarkannya. Allah mempersaksikan persahabatan Rasulullah dengan Abu Bakar dalam Al-Quran, yaitu dalam firman-Nya, illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahul ladzina kafaru saniyas naini iza huma fil ghari iza yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudil lam tarauha wa ja'ala kalimatal
wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru subla wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Jikalau kamu tidak menolongnya, maksudnya Muhammad ya, menolong Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam goa. Waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah surat ke-9 ayat ke-40. Aisyah, Abu Sa'id dan Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini mengatakan Abu Bakarlah yang mengiringi Nabi dalam goa tersebut. Allah juga berfirman, "Wallazi ja'a bis-saddaqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun." Dan orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Az-Zumar surat ke-39 ayat 33. Al-Imam Az-Zahabi telah membawakan ayat ini dalam kitabnya Al-Kabair. Beliau meriwayatkan bahwa Ja'far Shadiq berujar, tidak ada perselisihan lagi bahwa orang yang datang dengan membawa kebenaran adalah Rasulullah, sedangkan yang membenarkannya adalah Abu Bakar. Masih adakah keistimewaan yang melebihi keistimewaannya di tengah-tengah para sahabat? Dari Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah mengutusnya atas pasukan Zatus Salasil. Aku lalu mendatangi beliau dan bertanya, "Siapa manusia yang paling engkau cintai?" Beliau bersabda, "Aisyah." Aku berkata, "Kalau dari lelaki?" Beliau menjawab, "Ayahnya."
Abu Bakar. Aku berkata, lalu siapa? Beliau menjawab, Umar. Lalu menyebutkan beberapa orang lelaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai kekasihnya, sebagaimana Dia menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan kalau saja aku mengambil dari umatku sebagai kekasih, akan aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah duduk di mimbar lalu berkata, sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah antara diberi kemewahan dunia dengan apa yang di sisinya. Maka hamba itu memilih apa yang di sisinya. Lalu Abu Bakar menangis dan menangis, lalu berkata, ayah dan ibu kami sebagai tebusanmu. Abu Sa'id berkata, yang dimaksud hamba tersebut adalah Rasulullah, dan Abu Bakar adalah orang yang paling tahu di antara kami. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang paling banyak memberikan perlindungan kepadaku dengan harta dan persahabatannya adalah Abu Bakar. Andaikan aku boleh mengambil seorang kekasih, dalam riwayat lain ada tambahan, selain Robku, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Tetapi ini adalah persaudaraan dalam Islam. Tidak ada di dalam masjid sebuah pintu kecuali telah ditutup, melainkan hanya pintu Abu Bakar saja yang masih terbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi maksud kekasih di sini adalah persaudaraan ya dalam Islam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah mengutusku kepada kalian semua, namun kalian malah berkata, kamu adalah pendusta, sedangkan Abu Bakar membenarkan ajaranku. Maksudnya ajaran Rasulullah ya. Dia telah membantuku dengan jiwa dan hartanya. Apakah kalian akan meninggalkan aku dengan meninggalkan sahabatku? Rasulullah mengucap kalimat itu 2 kali. Sejak itu Abu Bakar tidak pernah disakiti oleh seorang pun dari kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari. Masa kekhalifahan Abu Bakar. Jadi kita lihat masa kekhalifahannya ya. Dalam riwayat Al-Bukhari diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar datang dan menunggang kuda dari rumah beliau yang berada di daerah Sunnah. Beliau turun dari hewan tunggangannya itu, kemudian masuk ke masjid. Beliau tidak mengajak seorang pun untuk berbicara sampai akhirnya masuk ke dalam rumah Aisyah. Abu Bakar menyingkap wajah Rasulullah yang ditutupi dengan
kain, kemudian mengecup keningnya. Abu Bakar pun menangis, kemudian berkata, "Demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, Allah tidak akan menghimpun dua kematian pada dirimu. Adapun kematian yang telah ditetapkan pada dirimu, berarti engkau memang sudah meninggal." Kemudian Abu Bakar keluar dan Umar sedang berbicara di hadapan orang-orang. Maka Abu Bakar berkata, "Duduklah wahai Umar." Namun Umar enggan untuk duduk, maka orang-orang menghampiri Abu Bakar dan meninggalkan Umar. Abu Bakar berkata, "Amma ba'du, barang siapa di antara kalian ada yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Kalau kalian menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa im mata au kutilan qalabatum ala aqabikum wa man yanqalib ala akibaihi falai yadurrullah syai'a wa sayajzillahu syakirin." Artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran surah Ali Imran ayat 144. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, seakan-akan orang-orang tidak mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat ini sampai Abu Bakar membacakannya, maka semua orang menerima ayat Al-Quran itu. Tak seorang pun di antara mereka yang mendengarnya melainkan melantunkannya." Sa'id bin Musayyab rahimahullah berkata bahwa Umar ketika itu berkata, "Demi Allah, sepertinya aku baru mendengar ayat itu ketika dibaca oleh Abu Bakar, sampai-sampai aku tak kuasa mengangkat kedua kakiku, hingga aku tertunduk ke tanah ketika aku mendengar Abu Bakar membacanya. Kini aku sudah tahu bahwa Nabi memang sudah meninggal." Dalam riwayat Bukhari lainnya, Umar berkata, maka orang-orang
menabahkan hati mereka sambil tetap mengucurkan air mata. Lalu orang Ansor berkumpul di sekitar Sa'ad bin Ubadah yang berada di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka berkata, dari kalangan kami Ansor, maksudnya ya, ada pemimpin, demikian pula dari kalangan kalian. Maka Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mendekati mereka. Umar mulai bicara, namun segera dihentikan Abu Bakar. Dalam hal ini Umar berkata, demi Allah, yang kuinginkan sebenarnya hanyalah mengungkapkan hal yang menurutku sangat bagus. Aku khawatir Abu Bakar tidak menyampaikannya. Kemudian Abu Bakar bicara, ternyata dia orang yang fasih dalam ucapannya. Beliau berkata, kami adalah pemimpin, sedangkan kalian adalah para menteri. Habab bin Al-Munzir menanggapi, tidak, demi Allah kami tidak akan melakukannya. Dari kami ada pemimpin dan dari kalian juga ada pemimpin. Abu Bakar menjawab, tidak, kami adalah pemimpin, sedangkan kalian adalah para menteri. Mereka kaum Muhajirin adalah suku Arab yang paling adil, yang paling mulia dan paling baik nasabnya. Maka baiatlah Umar atau Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka Umar menyela, bahkan kami akan membaiatmu. Engkau adalah sayyid kami, orang yang terbaik di antara kami dan paling dicintai Rasulullah. Umar lalu memegang tangan Abu Bakar dan membaiatnya, yang kemudian diikuti oleh orang banyak. Lalu ada seorang berkata, kalian telah membunuh hak khalifah Sa'ad bin Ubadah. Maka Umar berkata, Allah yang telah membunuhnya. Riwayat Bukhari. Dari hadis ini, riwayat Bukhari, peristiwa ini menceritakan ketika Rasulullah telah wafat, kemudian sebagai penggantinya adalah Abu Bakar. Menurut ulama ahli sejarah, Abu Bakar menerima jasa memerah susu kambing untuk penduduk desa. Ketika beliau telah dibaiat menjadi khalifah, ada seorang wanita desa berkata, sekarang Abu Bakar tidak akan lagi memerahkan susu kambing kami. Perkataan itu didengar oleh Abu Bakar sehingga dia berkata, tidak, bahkan aku akan tetap menerima jasa memerah susu kambing kalian. Sesungguhnya aku berharap dengan jabatan yang telah aku sandang sekarang ini sama sekali tidak merubah kekuasaanku di masa silam. Terbukti Abu Bakar tetap memerahkan susu kambing-kambing mereka. Ketika Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, beliau memerintahkan Umar untuk mengurusi urusan haji kaum muslimin. Barulah pada tahun berikutnya Abu Bakar menunaikan haji. Sedangkan untuk ibadah umroh beliau lakukan pada bulan Rajab tahun 12 Hijriah. Beliau memasuki kota Mekah sekitar waktu duha dan langsung menuju rumahnya. Beliau ditemani oleh beberapa orang pemuda yang sedang berbincang dengannya. Lalu dikatakan kepada Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar,
ini putramu telah datang. Maka Abu Quhafah berdiri dari tempatnya. Abu Bakar bergegas menyuruh untanya untuk bersimpuh. Beliau turun dari untanya ketika unta itu belum sempat bersimpuh dengan sempurna sambil berkata, "Wahai ayahku, janganlah Anda berdiri." Lalu Abu Bakar memeluk Abu Quhafah dan mengecup keningnya. Tentu saja Abu Quhafah menangis sebagai luapan rasa bahagia dengan kedatangan putranya tersebut. Setelah itu datanglah beberapa tokoh kota Mekah seperti Attab bin Usaid, Suhail bin Amru, Ikrimah, Abi Jahal, dan Haris bin Hisham. Mereka semua mengucapkan salam kepada Abu Bakar. Assalamu alayka wahai Khalifah Rasulullah. Mereka semua menjabat tangan Abu Bakar. Lalu Abu Quhafah berkata, "Wahai Atiq," julukan Abu Bakar. Mereka itu adalah orang-orang yang baik. Oleh karena itu jalinlah persahabatan yang baik dengan mereka. Abu Bakar berkata, "Wahai ayahku, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Aku telah diberi beban yang sangat berat. Tentu saja aku tidak akan memiliki kekuatan untuk menanggungnya kecuali hanya dengan pertolongan Allah." Lalu Abu Bakar berkata, "Apakah ada orang yang akan mengadukan sebuah perbuatan zalim?" Ternyata tidak ada seorang pun yang datang kepada Abu Bakar untuk melapor sebuah kezaliman. Semua orang malah menyanjung pemimpin mereka tersebut. Wafatnya Abu Bakar ya. Sekarang kita masuk pada bab atau pokok materi tentang wafatnya Abu Bakar ya, As-Siddiq radhiyallahu anhu. Menurut para ulama ahli sejarah, Abu Bakar meninggal dunia pada malam Selasa, tepatnya antara waktu maghrib dan isya pada tanggal 8 Jumadil Awal 13 Hijriah. Usia beliau ketika meninggal dunia adalah 63 tahun. Jadi sama ya, Rasulullah juga 63 tahun. Abu Bakar juga 63 tahun ya usianya. Beliau berwasiat agar jenazahnya dimandikan oleh Asma binti Umais, istri beliau. Kemudian beliau dimakamkan di samping makam Rasulullah. Umar mensolati jenazahnya di antara makam Nabi dan mimbar Ar-Raudhah. Sedangkan yang turun langsung ke dalam liang lahat adalah putranya yang bernama Abdurrahman bin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Tolhah bin Ubaidillah. Jadi Abu Bakar ini wafatnya di Madinah ya. Sekarang di dekat Masjid Nabawi, Ar-Raudhah namanya ya, di antara mimbar Masjid di Nabawi. Sedangkan yang turun langsung ke dalam lahat adalah putranya yang bernama Abdurrahman bin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Tolhah bin Ubaidillah. Sumber Al-Bidayah wa Nihayah, Masa Hulafur Rasidin, Tartib wa Tahzib,
kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, Sifatus Safah karya Ibnu Jauzi, Tahdzib Syar'at Tawawiyah, Al-Kabair karya Azhabi. Demikianlah para pemirsa ya biografi singkat dari salah satu Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi dalam video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.